Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard sebagai tersangka dugaan suap penanganan kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyebut Zaraf diduga sudah menerima gratifikasi sejak 2012 dari pengurusan beberapa perkara. Masni Rahmawati melaporkan. Saudara, Kejaksaan Agung ini kembali mengungkap kasus makelar kasus yang dimana ini berawal dari adanya kasus suap yang dilakukan oleh pengacara Ronald Tanur kepada 3 hakim, dan dari Kejaksaan Agung ini melakukan penyelidikan lebih mendalam dan akhirnya menemukan bahwa adanya makelar kasus yang menjerat tersangka mantan dari pejabat tinggi Mahkamah Agung yaitu berinisial ZR. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar dan saya akan menanyakan seperti apa sebenarnya untuk pengungkapan kasus ini. Bapak mungkin boleh dijelaskan Bapak bagaimana untuk pengungkapan kasus dan juga barang bukti apa saja nih, kalau kita lihat nih banyak sekali apa dengan total ratusan miliar rupiah, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Nah, baik pemirsa Kompas, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan tadi, ya, bahwa terhadap tersangka LR, seorang oknum pengacara, tentu kan sedang diperiksa. Nah, pertanyaan besarnya adalah dari mana sumber dananya? Nah, maka dikembangkanlah berdasarkan informasi yang ada bahwa ada keterkaitan antara LR dengan ZR, ya. ZR sebagai perantara dalam perkara ini. Oleh karenanya penyidik bergerak cepat, ya, melakukan penggeledahan di 2 tempat di Jakarta dan di Bali karena informasinya bahwa saudara ZR ini sedang berada di Bali. Nah, penggeledahan yang dilakukan di Jakarta ternyata seperti yang kita lihat ini. Nah, penyidik juga merasa bahwa terkejut, ya, karena menemukan banyak sekali uang, ya, ada sekitar 920 miliar lebih seperti tadi yang sudah diterangkan, ya, nih, dan ada juga logam mulia, kalau di total sekitar 51 kilogram. Nah, jadi kalau diuangkan nanti bisa dihitung lah, ya. Nah, jadi selain ini ada juga beberapa barang bukti yang ditemukan di Bali, di Le Méridien, di mana tersangka tadi ZR itu sedang menginaplah di Bali. Nah, jadi penyidik bergerak cepat, nah sehingga ini semua berhasil dikumpulkan dan dibawa ke Jakarta dan dilakukan penyitaan. Begitu. Dengan uang yang sebanyak ini dan juga barang bukti ada emas antam ini Pak yang mencuri perhatian juga ya Pak ya, 51 kilogram. Ini tersangka ZR ini mendapatkannya dari mana Pak? Nah, sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya, sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Tapi perkara-perkara yang mana, nah ini sedang didalami juga oleh penyidik, walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Berarti dari Kejagung juga akan menelusuri juga mencobakah mencari dari kasus-kasus yang ditangani oleh maklar kasus ini ZR dalam hal ini? Nah, tentu nanti penyidik akan dalam melakukan pendalamannya, kan tadi Dirdik juga sudah menyampaikan karena yang bersangkutan juga dipersangkakan melakukan tindak pidana gratifikasi. Nah, ini kan kalau ini bagian dari gratifikasi yang sudah lebih dari 10 juta, beban pembuktiannya kan ada pada penerima gratifikasi. Nah, itu juga saya kira nanti satu langkah. Tapi bagaimana nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya ke depan. Ya. Termasuk dengan TPPU-nya gitu ya Pak? Ya, nah TPPU, alirannya dan seterusnya. Tapi tentu sekarang kan penyidik sedang fokus di soal suap dan gratifikasinya. Berarti pendalaman kasus dan pengembangan terus dilakukan ini Pak? Tentu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itulah saudara penjelasan dari Kapus Penkum Kejagung bagaimana dengan dari mana sajakah barang bukti ini berasal. Tadi juga disebutkan dari 2 tempat, itu dari kediaman dari ZR di Jakarta dan juga dari Bali. Memang yang menarik adalah saudara, ini emas berat dengan total 51 kg ini yang dikumpulkan oleh tersangka ZR selama 10 tahun, itu dari tahun 2012 hingga tahun 2023, dan akhirnya ini terbongkar dari Kejaksaan Agung dan
nantinya Kejaksaan Agung akan melakukan pendalaman dan juga pengembangan atas kasus dari ZR ini. Mas Ramawati, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. PSSI memastikan pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain tetap berlangsung di Jakarta. Laporan lengkapnya usai jeda berikut.